Berbagai cara dilakukan oleh Bapenda Jabar untuk menarik masyarakat khususnya para wajib pajak agar menunaikan kewajibannya. Tahun ini Bapenda Jabar kembali meluncurkan program bebas diskon dan pemutihan. Apa saja keuntungannya dan bagaimana programnya? Kita akan langsung saja membahasnya bersama dengan Bapak Maulana Indra selaku Sekretaris Bapenda Jabar. Pak Maulana, bagaimana kabarnya Pak? Baik, Bu Nabila. Sehat-sehat ya Pak ya? Oke, teteh aja ya Pak ya? Pak, oke, ini menarik nih ya, pemutihan dan juga diskon untuk wajib pajak kendaraan. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih Pak, sebenarnya kalau di Jawa Barat sendiri, tren kewajiban masyarakat mengenai pajak kendaraan itu sudah bagus atau belum sih Pak? Sebetulnya masih belum bagus ya. Belum ya Pak? Jadi ini dibuktikan dengan data yang ada di server kami. Dari yang ada di server itu 27 juta kendaraan bermotor, roda 27? Itu yang aktifnya cuma 16 juta. 16 juta? Dari 27 yang aktif cuma 16 juta. Oke. Yang bayarnya, yang patuhnya adalah 10 juta, 5 lah. Wow, Berarti masih banyak kan nih yang masih belum bayar 1/3. kemana gitu kan. Gitu. Bahkan setengahnya pun belum gitu ya Pak Belum ya? setengahnya, makanya kita terus telusuri. Dan Tapi kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu apalagi dengan pandemi yang berlalu, apakah semakin menurun atau sekarang sudah mulai naik lagi nih Pak kalau trennya? dari pandemi kemarin trennya naik, ya. Untuk pembayar pajak terbukti dengan kita target juga tercapai, tetapi jumlah pembayar itu tidak signifikan. Oh, oke. Belum signifikan dari jumlah 27 juta itu. Oke, nah untuk itu Bapenda Jabar mengadakan program ini begitu ya Pak ya? Betul. Ini salah satu upaya berarti Pak? Nah, Bapenda Jabar dari tanggal 16 Oktober sampai dengan 16 Desember mengadakan program pemutihan. Ya, pemutihan ini adalah bebas tunggakan pajak, Bebas tunggakan pajak, bebas BBN kedua, BBN kedua, kemudian bebas pokok pajak tahun kelima, jadi bayarnya cuma 4 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan. oh, Dan bebas SWDK LLJ atau jasa harja di tahun yang lewat, jadi bayarnya tahun ke depannya aja. Kemudian di samping bebas ini juga ada diskon. Karena bila kalau bayar sebulan sebelum diskonnya 2%, oh lumayan ya Pak? 2 bulan sebelum 4%, 3 bulan sebelum 6% sampai 5 bulan. Oke. Gitu. Itu diantaranya relaksasi atau pemutihan yang diberikan kepada masyarakat untuk ayo dong bayar pajak gitu loh. Kok masih banyak ini di data kami yang memang belum bayar pajak. Oke, jadi ini adalah salah satu program yang memang diupayakan untuk menarik itu tadi ya Pak ya, Iya. dari 27 juta bahkan baru 10 juta begitu. 10 juta dari 27 juta baru 10 juta yang benar-benar dia bayar. Makanya kan pembayaran pajak ini diutamakan untuk keselamatan, untuk keamanan dia pakai. Kalau belum bayar pajak kan mau air tilang rumah. Oke. Gitu. Jadi dia juga nggak enak lah berkendaranya gitu. Tapi berdasarkan data dan pengamatan Bapenda Jabar sebenarnya apa sih Pak yang membuat orang ini, apakah mereka lupa, apa sebenarnya alasan dibalik mereka tidak menunaikan kewajibannya? Oke, kalau saya ngomong 27 juta kendaraan, itu memang kita sekarang cleansing data juga. Ada yang memang mungkin kendaraannya sudah tidak layak pakai sehingga dia tidak bayar tapi tidak lapor. Kemudian ada yang kendaraan juga di double leasing kan, tahu? Nah, karena dia nggak bayar kewajibannya. Juga ada kendaraan yang hilang. Oke. Ya, itu kita cari, kita telusuri. Penelusuran yang dilakukan oleh rekan-rekan kami dari 34 cabang se-Jawa Barat untuk kemana nih, gitu loh. Atau sudah dipindah tangankan tapi nggak lapor atau seperti apa. Itu diantara yang tidak bayar itu yang itu. Oke, nah kalau boleh kita bahas satu-satu nih Pak, sebenarnya solusi yang terbaik nih dari yang tadi Bapak sebutkan itu seperti apa? Misalnya tadi di double leasing atau memang sudah tidak layak pakai, itu sebaiknya yang mereka harus lakukan tuh apa? Ya, sekarang gini, pada saat si kendaraan di double leasing susah ya, karena kita juga pendataan ke leasing. Tapi untuk mendapatkan data itu ke leasing sendiri sangat sulit karena berhubungan dengan kredibilitasnya si leasing sendiri. Nah kemudian kendaraan yang memang sudah rusak berat atau tidak layak lagi, lapor aja, dihapuskan gitu loh. Oke. Untuk minta dihapuskan ke Samsat kendaraan karena sudah tidak bisa dipakai. Itu apapun alasan ya Pak, atau apakah karena kecelakaan atau memang sudah apapun tidak itu bisa harus dipakai, dilaporkan, harus sehingga dilaporkan. data kita bisa cleansing. Dan apabila orang ini beli lagi, itu kan dihapus. Tapi pada saat dia menyerahkan bahwa kendaraan saya sudah tidak dipakai, tidak layak, serahkan dengan STNK dan BPKB-nya. Oh oke. Gitu, sehingga dia
dicoret lah. Karena untuk clear off si data wajib pajak itu tidak semudah itu. Di Undang-Undang 22 2009 pasal 74 kan disebutkan apabila 2 tahun berturut-turut tidak membayar pajak setelah habis masa berlaku STNK, itu nanti akan dihapuskan. Ini perjalanan menuju ke sana. Jangan sampai Bapak Ibu nggak bayar pajak gitu ya. Karena aturan itu dimulai, kendaraannya jadi kendaraan bodong. Gitu. Oleh karena itu, pemutihan ini diantaranya nih memberikan relaksasi lah bahwa ayo daftar, ayo bayar sekarang biar nyaman dan aman berkendara. Tetapi saya bilang bahwa pemutihan ini tidak selalu baik. Mungkin tahun ini ada, tahun depan belum tentu. Jangan nunggu-nunggu. Jadi nanti juga ada pemutihan, belum tentu. Jadi maksudnya Pak Maulana nih tolong dimanfaatkan momen ini karena nggak selalu setiap tahun ada ya Pak. Jadi mungkin untuk warga yang nanti juga ada momen pemutihan, momen diskon belum tentu ada gitu ya Pak ya. Iya. Jadi manfaatkan di tahun ini gitu saat ini karena dari diskonnya juga banyak. Sampai 16 Desember. Masih banyak waktunya nih. Ini masih baru November, jangan di akhir-akhir ya Pak. Jadi saya kasih tahu juga kenapa 16 sampai 16. Jadi diberi waktu. Kan ada yang mutasi tuh. Ada beban mutasi masuk dan sebagainya karena ada denda. Ini dihitungnya bukan tanggal dia daftar. Gitu ya, daftar sedang berproses. Pada saat lewat tanggal 16 dia nggak bisa bayar. Karena yang dihitungnya adalah tanggal bayar. Pada saat tanggal 16 itu bayar, dia dapat relaksasi. Tapi ini masih berproses lewat, ya walaupun proses bayarnya lewat tanggal 16, dia nggak dapat relaksasi. Baik. Nah itu tolong dicatat ya untuk warga Jawa Barat dan sekitarnya. Kita juga masih pengen tahu nih Pak, manfaat-manfaat dan juga keuntungan-keuntungan apa lagi ketika warga memanfaatkan program ini. Tapi kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya, masih bersama dengan Bapak Maulana Indra selaku Sekretaris Bapenda Jabar dan masih membahas mengenai program bebas dan diskon pemutihan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Tadi di segmen sebelumnya Pak, kita mulai bahas nih bagaimana program ini berjalan, lalu juga diskon-diskonnya apa saja begitu. Nah, tapi sebenarnya untuk warga sendiri nih, apa aja sih Pak manfaatnya dan keuntungannya ketika mereka memanfaatkan program ini? Manfaatnya banyak sekali dong. Yang pertama kita pakai kendaraan tentu saja harus bayar pajak. Ini ada yang mungkin masyarakat ada yang belum tahu nggak sih kalau pakai kendaraan itu harus bayar pajak. Satu. Yang kedua untuk keamanan, keamanan di jalan bahwa si kendaraan itu bersurat dan suratnya hidup, gitu ya. Yang ketiga juga yang keuntungan buat mereka. Ini apabila dijual tapi nggak bayar pajak kan lebih murah. Iya betul Pak. Iya gitu. Nah kemudian untuk reidentifikasi. Kalau itu tidak tunggakan atau dijual belum atas nama sendiri, ini kan data regiden ranmornya ada, gitu. Ini juga bisa dipakai alat kejahatan. Betul. Itu atas nama sendiri dan bayar pajak itu terdata. Kemudian yang terakhir bahwa jangan jadi kendaraan bodong. Nanti berlaku Undang-Undang 22 2009 yang tadi saya sampaikan. Habis masa berlaku STNK, 2 tahun nggak bayar. Bodong jadi bodong. Tidak bisa didaftarkan lagi. Iya, itulah. Jadi dikasih waktu 2 tahun ya Pak ya? Itu keuntungannya bayar pajak tepat waktu atas nama sendiri, aman berkendara. Dan Nabila kalau pakai belum bayar pajak, ya polisi. Deg-degan ya Pak ya? Kan pasti deg-degan. Takut kena. Iya, makanya. Oke, artinya berarti dari Bapenda Jabar pun juga selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian Pak untuk tentu saja kita berkoordinasi dengan kepolisian karena mitra di Samsat. Samsat itu ada 3 instansi, ada Bapenda, ada kepolisian, dan Jasara Harja. Jadi bahan berjalannya awal regiden oleh kepolisian. Nggak lolos regiden nggak bisa bayar pajak, gitu kan? Misalnya bukan atas nama sendiri atau dan sebagainya. Kemudian Bapenda sebagai menetapkan besaran pajak, Jasara Harja dibayar untuk asuransi kecelakaannya. Jadi kita koordinasi setiap hari. Sejauh ini penemuan-penemuan dari pihak kepolisian di jalan gimana nih Pak? Nah, banyak gini, juga. Pihak kepolisian waktu kemarin tidak boleh tilang
manual, dalam arti tilang di jalan nih, tapi sekarang udah boleh lagi tuh. Mereka memakai capture etle, jadi elektronik, tilang elektronik. Etle itu gimana sih? Kalau Bapak Ibu di jalan lihat, banyak kamera ya Pak? ada kamera tuh, kalau kita lagi tiba-tiba si blitz-nya di capture tuh. Nah, kita nggak pakai sabuk seat pengaman, belt, betul. pajaknya juga nggak pakai helm gitu ya Pak? Di capture, lalu dikirimkanlah, diolah di Polda, kemudian dikirimkanlah ke surat yang tilangnya. atas nama dia itu, surat tilangnya elektronik. Apabila bukan nama sendiri, kan sulit. Ya, nah kemudian gimana dampaknya? Dia ada tambahan dari situ. Pada saat bayar pajak harus lunas dulu etlenya. Gitu. Jadi nambah lagi bebannya ya Pak? Satu motor ada pelanggaran 3 kali. Pajak motornya cuma 150. Yang ke satu dia plat nomornya belum selesai. Yang kedua dia melanggar, tidak pakai helm. Yang ketiga apa gitulah. Itu bayar sanksinya bisa lebih besar. Nambah lagi. Gitu. Oke, dan itu harus disadari penuh ya Pak ya oleh warga begitu. Apa sebenarnya manfaat dari pajak sendiri? Nah, lalu untuk mengikuti program ini apa saja sebenarnya persyaratannya Pak dari warga? Persyaratannya seperti biasa, seperti pembayaran pajak untuk tahunan sih, ya STNK sama KTP yang bersangkutan ya. Kalau untuk BBN kendaraannya dibawa untuk dicek fisik, kemudian BPKB-nya juga dibawa, STNK asli, dan untuk KTP yang akan BBN ke siapa gitu. Itu syarat-syaratnya standar seperti pajak 5 tahunan biasa gitu. Oke, nah banyak ya Pak dari warga sendiri yang biasanya mengurus pajak itu lebih ke males dengan fasilitasnya, dengan harus ngantri ini itu. Nah dari Bapenda Jabar sendiri menyediakan fasilitas apa saja Pak untuk mempermudah kalau mereka? Kalau pajak tahunan kan kita udah bisa bayar di gadget. Ya, di situ ada Sambara, ada Sapa Warga, silakan dibuka itu. Sambil tiduran kan sekarang mah bayar. Di rumah masing-masing ya Pak? Di rumah masing-masing sudah mudah, mau di Alfamart, mau di Indomart, itu nggak ada alasan nggak bayar sebetulnya, kecuali nggak punya duit ya, atau malas. Yang kedua, bahwa yang 5 tahunan ini kan ada cek fisik dulu, betul. Ada untuk ambil formulir dulu. Nah itu juga sekarang memang baru 1 nih, dan rencana di tahun 2024 ini akan kurang lebih ada 10 layanan. Ini drive-thru pembayaran pajak 5 tahunan. Drive-thru tuh kayak beli McD aja. Hanya saja di drive-thru 5 tahunan ini saat ini baru ada di Lewi Panjang, terminal Lewi Panjang. Di situ ada drive-thru 5 tahunan, di mana kita pertama harus reservasi dulu via online, kemudian sudah dijawab datanglah ke sana. Itu seperti beli McD sangat aja. Cepat ya Pak ya, praktis sangat sekali. Cepat, di mana si cek fisiknya juga tidak manual, tetapi dia digital, kemudian lewat lalu bayar, sudah bayar lalu ngambil TNKB pulang. Dari 2 jam atau lebih itu bisa diberikan waktu menjadi 20 menit kurang. Paling 10-15 menit ya Pak? Betul. Oke, jadi itu beberapa fasilitas dan juga kemudahan yang memang disediakan oleh Bapenda Jabar ya Pak ya untuk saat ini dan akan terus ditambah lagi. Kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya terkait strategi-strategi apa saja nih supaya masyarakat bisa menunaikan pajak kendaraannya. Kita lanjutkan lagi di segmen ketiga nanti. Masih bersama kami, tetaplah bersama kami. Masih bersama dengan Bapak Maulana Indra selaku Sekretaris Bapenda Jabar. Kita lagi membahas bagaimana Bapenda Jabar mengeluarkan program bebas dan diskon pemutihan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Tadi seperti yang Pak Maulana sampaikan di segmen 1 dan 2, apa saja programnya, diskon-diskonnya, juga manfaat-manfaat yang bisa didapatkan oleh para wajib pajak ya Pak ya dengan mengikuti program ini, terutama warga yang memang sudah banyak menunggak gitu selama bertahun-tahun, ada diskonnya juga pemutihan. Nah, kalau dari selama 16 Oktober ini nih Pak, ini kan masih baru 1 bulan lah, kurang lebih 1 bulan. Bagaimana Pak? Apakah sudah mulai banyak nih warga-warga yang menunda pajak untuk datang kemari dan mengikuti program ini?
awal 2 minggu kurang lebih berarti ya Pak ya? pemberlakuan iya dari 16 Oktober ini peningkatan ada, cuma belum signifikan. Dan saya himbau juga jangan menunggu akhir ya. Gitu. Biasa akhir tuh yang banyak. Baru numpuk ya. Nah, mumpung ini ada waktu silahkan diikuti gitu. Diikuti. Nah, bagaimana dengan targetnya sendiri Pak? Target pendapatannya sendiri di tahun ini tuh berapa sih Pak? Target pendapatan setelah perubahan untuk pendapatan asli daerah ini yang dikelola oleh Bapenda itu dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, kemudian pajak air permukaan, pajak rokok dan pajak bahan bakar itu kurang lebih 24 triliun. Wow, oke. Jadi untuk pajak kendaraan bermotornya sendiri 9 triliun lebih, kemudian untuk bea balik namanya sendiri 6 triliun lebih, dan untuk pajak bahan bakar kurang lebih 3,4 triliun. Oke, yang mana sejauh ini masih jauh kah Pak target itu saat atau? ini sudah 75 lebih ya, hampir 80. Mudah-mudahan tercapai, masih ada waktu. Oke, masih ada di 2 bulan terakhir ini. Untuk itu makanya upaya-upaya dilakukan gitu ya Pak ya. Oke, tadi kita udah bahas nih Pak berbagai macam upayanya, salah satunya dengan meningkatkan fasilitas untuk melayani warga yang wajib pajak. Lalu juga program-program diadakan, diskon, pemutihan. Apalagi sih sebenarnya Pak dari Bapenda ini untuk bisa meningkatkan kesadaran warga untuk wajib pajak. Nah, upaya-upaya yang dilakukan tentu saja di 34 cabang kita di 27 kabupaten kota ini. Yang pertama, kita sosialisasi secara masif untuk pembayaran pajak. Yang kedua juga pengiriman pemberitahuan bahwa pajak Anda sudah akan jatuh tempo. Oke, gitu kan? ada notifikasinya ya Pak Ya, untuk ada mereka. notifikasi, makanya harus terdaftar tuh. Kalau atas nama sendiri, apalagi sudah ngasih nomor HP itu pasti terinformasikan. Kemudian untuk yang tunggakan-tunggakan kita kirim juga buat tunggakan pajak Anda sekian. Terus diingatkan. Upaya lain kita juga ngadain nih, ada apa namanya operasi. Oke. Operasi bersama mitra itu operasi untuk pembayaran pajak, bukan tilang biasa. Nah, di situ diingatkan dan bisa bayar di tempat. Oh gitu Pak. Iya, jadi pergunakanlah itu apa namanya informasi-informasi itu melalui kecamatan, melalui kelurahan. Kita semua koordinasi. Itu upaya diantaranya barangkali masih ada belum tahu atau caranya seperti apa juga belum paham, disampaikan pada saat sosialisasi. Oh oke, jadi sosialisasi yang masif dan terutama dengan para mitra ya Pak ya. Betul. Bahkan ketika ditilang pun juga itu bisa dijadikan momen untuk bayar di tempat, bayar pajak ada gitu ya. mobil. Artinya sebenarnya udah nggak ada alasan lagi untuk lupa sebenarnya Pak ya. Iya. Karena tadi notifikasi diingatkan terus, lalu juga sosialisasi begitu ya. Mungkin ada kendala. Ada 0, sekian gitu ya. Jadi memang nggak mau bayar pajak. Oh, cuek aja ya Pak ya, tidak Cuek acuh. aja gitu. Oke, nah orang-orang seperti itu yang menjadi PR besar untuk Bapenda. Nggak paham berarti. Tidak paham, tidak paham. Apakah ada hukuman atau sanksi yang lebih berat Pak untuk mereka yang? Untuk sementara ini kan sanksinya kalau pembayaran pajak itu adalah denda, ya kan. Tetapi sanksi untuk regiden yang tadi saya sampaikan, bodong nanti kendaraannya, itu. Jadi lebih kerugian yang sendiri yang didapat. Rugi lah, motornya kan bisa dijual, bisa dipakai, pakai buat ke warung aja. Untuk yang dekat aja dalam Dekat. kontak ya, oke. Kalau gitu ajakannya dong Pak dari Bapenda Jawa Barat untuk seluruh warga Jawa Barat agar mereka menunaikan kewajiban pajak Iya. kendaraannya. Jadi himbauan untuk para wajib pajak, bayarlah pajak kendaraan Anda, gitu ya. Dengan membayar pajak, satu keamanan untuk berkendara itu aman. Yang kedua, untuk surat menyurat kendaraan Anda aman. Yang ketiga, apabila dijual juga itu masih ada harganya. Jadi bayarlah pajak, karena pajak untuk pembangunan di Jawa Barat, bukan untuk siapa-siapa. Sekarang diberikan kemudahan hampir di semua cabang, agar para wajib pajak juga mudah untuk bayar, baik di Alfamart, di Indomaret dan sebagainya, di mana sudah disiapkan. Silahkan pergunakan kesempatan ini, pergunakan tempat-tempat pembayaran yang lebih mudah agar berkendara aman. Jadi karena pajakmu untuk Jawa Baratmu. Iya betul, orang Gitu. bijak taat pajak ya Pak ya Iya. tentunya. Terakhir Pak, harapan di akhir tahun ini nih agar target tercapai apalagi sebenarnya?
harapan-harapan dari Bapenda Ya Jabar? tentu saja karena tugas pokok di kami itu sebetulnya intinya cuma dua. Satu mencari pendapatan, dua melaksanakan pelayanan sebaik-baiknya. Oke. Jadi targetnya pendapatan baik, pelayanan tidak ada komplain dari masyarakat. Harapannya cuma itu saja. Boleh tahu nggak Pak, komplain apa aja sih sebenarnya yang dapat selama ini? Komplainnya diantaranya memang antrian. Antrian? Ya. Kemudian ini yang komplain ini juga kadang-kadang bukan atas sama sendiri. Wah saya lama ini susah harus gini. Makanya BBM kan segera atas sama sendiri itu mah mau bayar dimanapun juga gampang. Gampang ya Pak? Tapi kalau memang belum atas sama sendiri pasti susah. Oke, itu salah satu solusinya ya untuk jadikan kendaraan untuk atas sama sendiri. ibu bapak yang malas antri sebenarnya bisa Karena dimudahkan. kalau bayar di gadget juga itu harus atas sama sendiri. Saya nggak bisa bayar punya tenda Nabila, kan gitu kan? Makanya kemudahan-kemudahan sudah diberikan kepada wajib pajak, tinggal wajib pajak aja taat pajak. Oke, jadi pelayanan sudah diberikan semaksimal mungkin dan tadi ya Pak ya harapannya bisa mencapai target di Betul. akhir tahun ini nih, sebentar lagi 2 bulan lagi mudah-mudahan tercapai. Dan untuk warga nih Pak yang masih bingung terkait dengan informasi lalu juga cara-cara persyaratan itu gimana sih Pak? Bisa didapatkan di website kah Bapenda atau media sosial Bisa. mungkin? Jadi sebetulnya yang paling mudah datang ke Samsat karena ada desk informasi. Yang kedua ada Samsat Information Center, nomornya 150410. Oke. Silahkan diakses. Ada juga di Instagram Bapenda, ada Bapenda juga Jabar, di betul. Twitter dan sebagainya. Itu layanan-layanan digitalnya sudah ada kok. Tinggal buka kan di sekarang mah Gampang ya Pak, gampang. tinggal atuh, cari Samsat aja. Jabar informasi. Disapa warga, disambara, mangga silakan. Nah itu dia, jadi untuk Anda warga Jawa Barat yang masih bingung mengenai programnya, lalu juga bagaimana caranya, gampang dan mudah sekali ya Pak ya. Untuk mungkin kaum generasi milenial bisa cek saja langsung websitenya, lalu juga media sosial Bapenda Jabar. Atau untuk ibu dan juga bapak nih yang masih bingung kalau buka media sosial, bisa langsung datang ke sini karena ada information centernya juga di sini. Dan tentunya akan sangat dibantu ya Pak ya untuk bisa Pasti. menunaikannya. Kalau begitu terima kasih banyak Bapak Maulana Indra sudah bergabung bersama kami dan mudah-mudahan program yang dijalankan saat ini bisa berlangsung dengan lancar. Amin. Bisa tercapai juga targetnya dan juga warga demikian informasi dan juga perbincangan yang dapat kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memotivasi Anda untuk segera membayar pajak ya Pak ya. Oke sekali lagi terima kasih, sampai jumpa, selamat beraktivitas.